Jati diri kita ditokno loh. Padahal itu cuma apa Bos? 99 sing nomor anjing. Ayo lagi. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Jati diri. Suaranya harus jati diri. Aku sing falset. Iya. 1, 2, 3. Jati diri kita. Bangsat. Oke, kembali lagi di konten jati diri, jati diri. Kuy. Ya apa ya? Gue lali aku. Ngopi-ngopi dan beropini ku ya. Oh ya, sih. Yeah. Kene. Oke, di konten jati diri kali ini, anjing konten ini kok harus jati diri sih kok? Kok sing namain? Iya sih. Iya, nanti kan enggak setuju kan. Setelah di episode pertama kita membahas cita-cita yang mana itu berhubungan erat dengan masa kecil tentunya, kali ini kita akan melanjutkan membahas masa kecil kita, yaitu masa-masa dari sebelum sekolah sampai kita beranjak SD. Masih SD. Berarti nanti ada episode SMP, ada episode SMK. Iya. Oke. Tapi kita kali ini bahas SD ke belakang dulu. Oke. Jadi sebelum sekolah masuk. Ya, tapi di lingkungan sekolah aja ya, karena lingkungan rumah kita akan buat konten yang berbeda lagi. Oke. Di mungkin pertanyaan pertamaku adalah ingatan terlamamu di dunia pendidikan. Yang mana TK ya. Ingatan terlama, sing kon ingat. TK. Di TK, bukan di rumah ya, di TK. Aku ke TK lagi katanya. Nah. Jadi di TK gua Pak ada ayunan ya. Ayunan sing ini Pak. Iya. Ya ayunan ngono, Jo. Ayunan. Ya, ayunan sing Oh iya. Itu sing dua kursi. Oh iya. Nah, aku emang dari dulu tuh nek istirahat tuh pasti main itu, Pak. Aku hilang aku, Roni sama Uus temanku. CTK dengan aku. Uus biasa aja. Uus namanya Syakur. Syakur sopo tapi juga Uus ya. Saya kira entah di mana. Mati ngono. Digenjot itu apa digenjot sih? Di ayun ya. Di ayun. Jadi koyo gini, Pak. Apa namanya? Digenjot, di ayun sampai dia tuh ngangkat soro. Bener lah. Waktu itu kita gak sengaja pada akhirnya ada satu cewek namanya, masuk aku nyebut namanya. Itu terserah kon, bebas. Ada lah ya, nama satu cewek ya. Itu gak sengaja lewat di depan ayunan yang kita ayun. Nah, kena batu ya, Pak. Oh, terus. Jadi ketika kita ayun set, pas itu iki ayunan set gini, dia lewat kepak. Oh, gitu. Sumpah. Aku tak ngerti yo, iku benar-benar literally kena kepalanya atau cuma nyerempet gitu kan. Tapi yang cewek itu pada akhirnya kayak gini Pak, gini nang bae, pakai kok bae sing Joko. Waktu itu kan kita kan dijaga masing-masing orang tua kan. Ya sampai ini nangis akhirnya sama wali murid yang lain di situ stop. Wes gak usah main ini lagi, ini aja kena gitu. Nangis di akhirnya, cuma maksudnya kita gak sampai dipanggil guru. Iyalah retika, Bro. Iya, retika, Bro. Itu. Paling kemudian aku juga pernah gini. Aku kan jago gambar nih waktu TK, ya kan, jago gambar gitu kan. Kemudian ketika itu ada direncanakan ada perlombaan gambar di satu sekolah lah gitu kan. Di TK yang aku tempati itu aku lah perwakilan yang maju menggambar karena aku dinilai mampu gitu kan. H-7 atau H-berapa di training lah aku tuh. Jadi yang lain masuk ke kelas, aku ke ruang guru untuk ini apa namanya, ada gambar yang sudah disediakan, kita warnai. Waktu hari H, Pak, aku nangis karena aku kan toko cilik kan emang gak pedean. Bukan gak pede, lebih tepat minder, takut bukan ya introvert lebih kecil sebenarnya. Oke. Jadi ketika bertemu sama orang-orang yang nggak aku kenal, itu kayak anjing risih banget gitu. Jadi akhirnya ketika itu nangis, pada akhirnya ya udah gak jadi gambar dan ya akhirnya ya minta maaf sama gurunya gitu, ya udah. Apa ya itu? Aduh, sorry banget kok aku mengecewakan, Mbak. Iya. Kalau misalnya aku di training pitung dina. Terus hari nangis. Kalau misalnya aku mungkin langsung aja gitu kan, maksudnya nggak ada yang nggak gitu, aku mungkin bisa jadi satu perwakilan di TK aku gitu kan, tapi ya itu beberapa hal kecil yang aku ingat. Iya, itu ingatan terlamamu ya? Ingatan yang masih aku ingat. Oh, satu lagi kan. Ada satu itu anak baru, Pak.
Betul. Anak batu namanya, kan mesti ngerti gitu namanya. Aku kan mesti ngerti orangnya tapi aku jangan tanya benar. Ada kan dia masuk gitu kan, masuk sebagai anak batu waktu itu TK. Aku berapa tahun sih ini TK? Rong tahun. AB, oke. TK besar, TK kecil bangsat. Iya TKA TKB. Zamanku TKA TKB. Oke. Jadi waktu itu dia tuh kayaknya masuk tuh waktu TK besar. Jadi masuklah dia cewek gitu kan. Maksudnya kan kita pun gini, kita tuh perasaan cinta itu tidak ada memang. Iya. Nanti gak masuk. Iya, tapi perasaan caper ada. Iya kan? Iya. Kita gini gitu ya. Jadi ketika si cewek itu masuk gitu kan, kemudian kalau TK kan kita kan aktivitasnya kayak joget-joget, nyanyi-nyanyi gitu kan. Jadi kayak aku tuh sambil gitu ya, sambil kayak caper-caper ke yang cewek ini gitu kan. Sambil joget-joget. Sambil gitu. Oh my god. Sampai sekarang enggak gue juga pernah ketemu. Dia juga akhirnya SD sama aku kok. Arek ini? Enggak, area nyopo. Sama SD sama kelas 6 sama aku. Kayak aku bro. Kayaknya kan tuh pasti tuh. Nah, aku nyebutin namanya kan pasti tuh. Iya, enggak sebenarnya. Nek, ingatan terlamaku ya. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, koncoku, temanku ini dipukul pakai sabuk. Bisa apa? Karo mbae. jadi temanku ini memang terkenal nakal dan susah diatur di TK itu. Dia gak nangis tapi jahil ngono lho. Jahilnya pakai kekerasan ngono lho. Oh itu gak bisa. Nah, yang kan kalau TK kon TK ditungguin enggak dulu? Iya, aku ditungguin, Jo. Aku enggak. Aku TK enggak ditungguin aku. Jadi aku TK wis mandiri lah, gak ditungguin orang tua ngono. Nah, koncoku ini ditungguin sama mbakku mau. Iya, bukan karena dia nggak mau ditinggal, tapi orang tuanya tahu bahwa dia nakal. Loh, jadi ditunggu, sing nunggoni mbae yo. Wedok ya pasti kan. Lanang. Bangsat. Mbae lanang, dikepok nganggo sabuk yo. Oke, terus. Nah, akhirnya entah apa kenakalan apa yang dia lakukan waktu itu, aku lupa. Tapi seingatku dia dipanggil keluar oleh mbahnya, terus mbae buka sabuk, langsung itu anjing. TK men. TK. Iku ingatan terlamaku ya di TK ya adalah melihat temanku dipukuli oleh kakeknya sendiri gitu. Dan temanmu apa nangis kah? Ya, nangis lah bro, arek TK bro digepuk. Terus siapa reaksi gurunya melihat kekerasan itu? Ya sudah pak, sudah ada apa gitu aja sih. Hanya itu aja gitu loh. Iya. Terus ingatan TK ku lagi ya. Ya sama lah, bukan lomba sih. Pelajaran menggambar. Gurunya eleng enggak sih kon? Iku kok guru panggilan niku. Nek pelajaran melukis iku. Lanang, ngerti wes gede. Ya, ngerti. Jenenge sapa ya? Masa sebut nota? Sapa? Pak iki. Pak Seto wisan kan jenenge? Iya, jenenge Pak Seto wisan. Iya, itu guru menggambar kita. Cara mendidiknya menarik menurutku, menyenangkan. Ya memang gawe anak TK lah dan aku juga orang yang cukup diunggulkan lah kalau soal menggambar dan mewarnai itu. Pernah suatu hari aku cacar, bro. Cacar TK. Harusnya kan prei. Harusnya aku libur tapi aku dipaksa masuk oleh orang tua karena harus masuk. Karena pendidikan nomor 1. Arek TK pendidikan nomor 1 kan tolol kan. Akhirnya aku tetap masuk. Cacar, bro. Nek koneling untuk orang-orang yang pernah mengalami cacar, semuanya kayaknya pernah deh. Cacar air ya, tentu cacar monyet yo. Terus berbahaya bangsat. Cacar air. Iku sampai di ujung-ujung jari muncul benjolan-benjolan iku kan. Ini nanah kan? Enggak, cuma bendol-bendol ngono. Oke. Aku eling soro ya, nyekel krayon sambil nangis aja. Tadi aku mewarnai sambil menangis. Sampai akhirnya mungkin guruku ndak tega, akhirnya aku disuruh pulang ngono lho. Iya ngapain coba? Kon ngerti cacar air gitu atau entah. Kayaknya bukan terpaksa deh, tapi aku yang maksain masuk. Karena aku ya mungkin lagi seneng-senengnya sekolah lah gitu, pengen sekolah gitu. Jadi meskipun aku cacar dan caper tadi gitu loh, aku pengen aku sakit. Mati kok kamu anjing. Tolong perhatikan aku lebih. Jadi sambil aku gambar, sambil aku mewarnai, aku sambil nangis, bro. Cacar air itu merasakan. Merasakan men, wis kelambian ndak enak. Temenan. Bener. Dan itu sakit banget, men. Sakit banget. Aku sampai seeling aku. Sakitnya di iki yo, utama di 3 jari iki yo. Aku megang krayon.
Iya, wah. Fuck, man. Fuck. Itu- Yang kan pernah nganu gak sih ono gini. Aku dulu di TK juga punya satu pengalaman gini. Di TK aku di kelasku ada yang namanya ada 2 Iwan. Jadi Iwan ada 2 guys di kelas tuh. Nah, 2 Iwan ini kenapa yo? Iki sering banget berantem. Sampai pada akhirnya membawa ibunya. Jadi 2 Iwan ini sama-sama dijaga ibunya. Ketika anak-anak ini berantem, ibunya juga berantem. Sumpah. Jadi bro, itu terkenal tuh. 2 Iwan itu terkenal. Jadi ya, seperti itu sih. Iwan satunya emang nakal. Iwan ini agak kurang. Oh ngerti aku. Agak kurang, Iya, ya kan? iya. Pokoknya intinya 2 ini sama-sama saling berantem, pokoknya berantem setiap hari. Ya akhirnya ibu ya pak, Melo berantem, ya. cek itu, mama iku bang. Iya. Ya itu sebenarnya buruknya anak TK itu dijaga ya. Iya, baik buruknya. Karena orang tua pasti ikut campur urusan Iya, mereka di pasti, sekolah. pasti, Padahal pasti. kan kalau mereka sudah sampai sekolah ya wes itu urusannya guru gitu loh. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir ya ngapain dijaga juga, karena kan TK kan kita sebentar sebenarnya kan pulangnya kan. Iya men jam Jam itu sampai jam 10. 10. Iya, weh, jam 10 pulang kita. Gitu. Cuma karena ya lagi-lagi kan kalau kenapa banyak anak TK yang masih ditungguin kan karena kan ini adalah permulaan kita untuk masuk ke dunia pendidikan. Meskipun ada PAUD ya, tapi kita mau masukin PAUD gak sih ke dalam sistem pendidikan? Enggak usah lah. Nggak usah, makanya. Toh zaman kita dulu kita enggak PAUD, enggak ada PAUD gitu loh. Jadi TK ya wajar karena kita baru mulai nih untuk Iya. menjajaki dunia pendidikan gitu. Dan saat entah kenapa ingatan TK yang aku ingat tuh ingatan-ingatan yang menyedihkan semua kan. Karena kan menimbulkan rasa trauma. Iya. Ketika trauma itu pasti Ada satu hal yang bikin aku trauma dan pertama kalinya dalam hidupku merasakan kehilangan. apa lu? Temanku ada yang meninggal. Oke, aku juga punya sama. Iya, waktu itu rame-ramenya iki demam berdarah. Sama banget. Iya, dan temanku itu meninggal perempuan deh. sama aja. Iya, dan itu pertama kalinya yo merasakan kehilangan gitu loh. Iya, Seorang iya. teman dari satu kelas yang sama. Bener, aku gitu. juga punya itu benar pengalaman. Aku lupa namanya Wira siapa aku lupa. Cewek juga, DBD juga, Pak. Iya, dan ya waktu itu tidak salah memang rame-ramenya DBD sih, Iya, demam berdarah. Jadi menimbulkan banyak pertanyaan waktu itu. Kenapa si anak ini jarang masuk? Seminggu kalau nggak salah. Sempat masuk 1 hari, 1 hari sebelum dia meninggal. Jadi masuk terus dia meninggal gitu. Iya men, bener. Itu salah. Aku lupa namanya tapi Bukannya ke teman Kiku enggak ya Pak? Karena benar-benar udah sakit lama, udah gak pernah Oh masuk, enggak deh sebentar kok. Dan meninggal. Oh. Ya, Rest in love, man. iya. Ya, Rest in peace. Terus TK, sama ada bahasa apa? Wes, ada lagi Apa nggak lagi? ingatan-ingatan TK? TK itu ya aku tadi ya Ya para permainan sederhana lah. Permainan sederhana, Main bener. perosotan, nendang wong. Iya, kalau berantem Iya, kecil-kecilan, berantem. iyalah kita pernah Iya. gitu kan. Aku pernah ngeplak koncoku pakai tak. Oh ya, dan satu lagi. Kenapa TK itu toiletnya busuk? Kayaknya masa semua TK kayak gitu sih? Enggak sih. Cuma TK kita Enggak aja. sih. Ya TK kita aja toiletnya busuk anjing tuh nan. Banyak bau tahan. Entah apa karena banyak orang boker gak disiram. Kayaknya sih iya sih, masa ada TK gak bisa cawek sendiri sama? Enggak, maksud itu kan di situ ada orang tuanya gitu loh. Iya sih. Kon pernah gak boker dek kamar mandi busuk itu? Pernah aku. Gak punya pilihan. Enggak men aku. Ngempet banget ini. Iya, aku ngempet banget. Aku nih kadang wis kepengin metu anjing. Iya, oke. Iyalah, terpaksa bang. Nggak iso, aku anti toilet busuk aku bro. Atau enggak kalau iki nang masjid kan Iya, kita kan dekat-dekat dari masjid masjid, kan, ya. ya ke situ. Iya. Oke, mungkin itu aja sih. Oke. TK nggak ada percintaan dong ya. Percintaan Ya, mau ada itu ya, mau campur-campur itu. Iya, doang. Cuma jujur ya. Seneng-senengnya kayak. Iya, ketika aku akhirnya sadar gitu di umur sekarang kayaknya ada yang cantik banget. Ya ada juga, maksudnya kalau ketertarikan ke lawan jenis tuh bukan soal perasaan guys, Iya, bukan iya. cinta, tapi mengagumi. tertarik kayak- aja gitu Tertarik lah. aja kayak apa namanya nungguin dia masuk kelas, tahu kalau misalnya dia gak masuk kayak apa kan gitu-gitu kan. Kayak gitu wes. Iya seru aja sih. Seru aja TK sebenarnya sih. Dan juga guru-gurunya juga baik-baik ya kan. Ya kan pernah gak sih ketemu guru TK yang cowok gak sih? Karena perasaan sebenarnya cewek. Jarang. Apa ya? Ada tapi jarang. Kenapa semua guru Entah TK? mungkin menimbulkan kesan bahwa cowok itu Gak gak bisa sabaran mengayomi. iya. Tapi ada juga kok cewek-cewek yang Ya enggak, tapi kan guru gambar ini cowok, Oh Cuk. iya sih. Iya Tapi kan? itu kan Panggilan. Panggilan. Oh iya, dan buat guru, kenapa guru TK jarang yang PNS? kenapa? Emang gak ada? Jarang, Bro. Bu Iko kan pernah sih. Bu Asiko sampai sekarang Iya. belum PNS, Serius? men. Belum.
Semoga ya tolong diperhatikan juga lah ini. Iya, guru TK nih harus mereka adalah pintu pertama para anak-anak untuk bisa menerima dunia pendidikan. Meskipun kita nggak tahu progresnya apakah ada yang sudah PNS ya, tapi semoga aja semua guru lah. Semua guru. Tapi kan PNS daun saiki. Iku sertifikasi to. Iku lho apa? Sing wingi-wingi tes-tesan ku lho. Jadi DE gaji PNS tapi tanpa pensiunan ngono. Bagus, setuju. Sistemnya ngono saiki. Bahkan aku lebih setuju kalau guru tuh jangan dimasukkan ke bagian PNS, guru ya profesi biasa. Jangan gaji yang adil. Iya, oke. Kita bahas. Iya, ojo. Kita enggak usah beropini di sini. Kita menceritakan pengalaman pribadi, oke? Oke, lanjut. Masuk SD. Masuk SD. Pengalaman pertama kali masuk SD. Apa? Oke, pakai yang paling membekas ya. SD aku pasti gini. Ya aku kan bikin gembeng, Pak. Ya kan, nangisan, suka nangis gitu kan. Jadi aku ingat banget aku tuh ditungguin SD itu sampai kelas 3. Bayangkan, kelas 3 SD. Baru aku sama Didi ke kelas 4. Tiga tuh setengah lah. Sampai diucul. Sampai kelas 3, Bro. Dan ya, ketika zamanku Pak, itu wajar. Karena ada beberapa wali murid yang juga nungguin anaknya waktu SD. Jadi ya itu wajar. Baru ke kelas 4, 5, 6 udah enggak. Karena itu tadi, karena aku takutan juga sama ya banyakan SD itu random, Cok. Ngerti enggak maksudku? Maksudnya ada yang nakal, ada yang jahil, ada yang gitu segala macam gitu kan. Karena aku waktu itu paling kecil, mungkin warna kecil banget. Pentet. Ya pentet. Cebol, bukan cebol. Enggak cebol. Ya apa sih? Low body. Pokoknya tingginya pendek lah gitu. Tingginya pendek, tubuhnya pendek bangsat. Itu pokoknya takut diisengin, karena waktu SD juga ada beberapa, aku ingat iki namanya Hasan, guys. Hasan iki memang biang onar waktu SD. Arab. Dengan namanya saja, maka ya kan, aku yang ngerti. Pokoknya Hasan namanya Hasan. Iku Pak, wah tuh nakal minta ampun. Itu berkali-kali mbahnya, cewek rentah, Pak. Iku dipanggil ke kepala sekolah karena ulah cucunya ini. Itu terkenal banget di seluruh wali murid bergunjing soal itu, soal Hasan itu. Sampai banyaknya aku ingat kelas 3 dia out. Dia entah itu dikeluarin atau memang karena kemauan dari orang tuanya untuk memindahkan Hasan ini ke sekolah yang jauh lebih nakal mungkin ya. Karena emang nakal banget Pak, sumpah. Nakal banget. Bedanya adalah nek kon ditunggoni gara-gara kon gembeng atau cengeng, aku ditunggoni gara-gara aku meler, Cok. Aku kan TK enggak pernah ditunggoni. Iya. Sampai SD aku udah pernah ditunggoni, tapi aku sering keket. Aku sering berkelahi gitu loh. Aku sering berkelahi dulu sampai akhirnya orang tua aku tuh terpaksa nunggu aku. Kayak ini pengalaman tolol sih. Aku lali kelas 1 apa kelas 2. Kelas 1 apa kelas 2 aku lali sih. Ono Yogi kan? Ngerti. Anjing kan enggak apa-apa nyebut nama-nama. Enggak apa-apa, yes. Ono Yogi aja iki. Dia niku sampai main karet, Put. Karet ya Jawa nama. Ya ndak ono main karet. Oke. Oh, bentuk kerajinan tangan karet ya. Oke. Dan karet itu pada masa itu berharga bagi anak SD. Ya. Padahal pikiran saya karet bagi. Iya. Tapi karet nek tuku sulit loh. Tuku di sekolahan. Oh iya. Biasanya kita nyimpen karet itu dari bungkus makanan yang kita beli. Jadi kan ada karetnya bungkus nasi kok diambil gitu aja. Disimpen kan. Kayaknya kelas 2. Nah, aku katanya minjem karet iki nang Yogi iki. Arek SD kan memiliki keegoisan tersendiri gitu. Jadi mereka ada banyak orang yang enggak rela. Ada banyak anak kecil yang nggak rela apa yang dia punya itu dipinjamkan ke orang lain gitu. Dengan alasan takut rusak gitu. Aku orang yang maksa gitu loh kayak akhirnya tak rebut paksa, Bro. Tak rebut paksa ndak dikeno. Tak pedot deh aku putusin karetnya. Nangis. Si Yogi ini nangis. Terus deh guru datang. Akhirnya aku dipanggil menghadapi entah deh dulu dan guru BK sih. Biasanya yang berperan guru kelas gitu. Aku dipanggil ke guru kelas gitu. Yang mana aku dimarahi karena memutuskan karet. Men, dimarahin karena memutuskan karet. Itu kan diskors sama minggu gitu ya. Enggak juga sampai ya. Enggak. Gara-gara memutuskan karet aku dimarahin gitu kan. Iya. What the fuck, men? Anak SD
dimarahin putus. Iya, gimana cok? Waktu SD emang kita nggak bisa ngontrol emosi gak sih? Iya. Kita juga nggak punya kemampuan untuk menjaga perasaan orang lain waktu Iya, itu. iya, Jadi iya. kita lost aja. Iya, gitu. kita melakukan apa yang kita mau aja. Iya, gitu loh. benar-benar. Kan berarti termasuk tipikal orang yang nakal waktu SD ya? Nakal tapi pinter. Nakal tapi pintar. Oh, itu bagus. Iya. Bagus. Kelas 1 dan kelas 2 SD nilai matematika aku tidak pernah di bawah 100. What the fuck? Selalu 100. Ya, oke. Iya. Kalian pernah ranking nggak SD? Yo 1 sampai 3 lah. Kelas 1 sampai kelas 1 loro tok yo. Iya. Jadi ini kelas 1 sama 2 aja. Nilai matematika tuh pasti 100. Pasti 100. Nah, ya itu apa? Kalian ranking pernah nggak jadi kelas 1 2 itu? Ya ranking 4. Kayaknya aku ya ingatan aku kok SD itu pernah ranking 1 kali kayak cuma. Nah. Tapi gak besar cok, ini ranking 9 bang Zat. Wah, enggak kok aku enggak pernah ranking deh. Aku enggak pernah ranking. Gak pernah ditulis di meskipun matematikaku bagus, paling bagus dari yang lain, tapi aku enggak pernah ranking. Soalnya seingatku itu SD ku aku paling benci pelajaran bahasa Indonesia. Nek enggak salah aku pernah jaluk tolong di Karangnogon deh. Apa itu? Mengarang bukan, menceritakan pengalaman liburan. Tapi aku ngarang cerita kelinci. Goblok. Tidak tahu liburan Anda kenapa bisa soal kelinci Ya, anjing? I don't know gitu loh. Kayak, ya itu aja yang aku tulis aja gitu loh. Aku pengen nulis itu ya gitu loh. Dan waktu SD kan kita kan pasti duduk sama teman sebangku. Iya. Nah, kan pernah cerita itu kan sama teman sebangkumu. Pernah. Kan SD kan selama 6 tahun ya. Dan itu temannya sama. Enggak. Diajak ya. Saya ingatku kelas 1 sampai 5 deh, enggak salah. 2 3 sama. Oke. Iya kelas 1 2 3. Iya benar. Nek tidak salah kelas 1 2 3. Iku sama aku. Iya. Soalnya iku masih guru kelas. Iya benar. Soalnya masih guru kelas. 4 5 6 iki wis bukan guru kelas wis, guru mapel loh wis. Oh beda berarti Pak. Nek kon Pak. Nek aku dulu 1 2 3 benar guru kelas sama semua temennya. 4 5 sama, 6 diacak. Oh enggak, aku 1 2 3 iku guru kelas. Iya, 1 2 3 guru kelas. Iki. Nek teman sebangku aku sama terus kok ya. Terus. Enggak. Pokok 1 2 3 aku beda-beda, tapi aku lupa sama siapa. Masalahnya adalah aku selalu ribut dengan teman sebangkuku. Iya. Apa ya? Karena aku selalu minjem barang, enggak pernah tak kembalikan. Ya kon goblok. Dan barangku enggak mau tak pinjemin, you know. Kan di sisi lain kon cerai ya. Iya. Egois banget anjing. Aku egois Bang. Dan dulu aku egois gitu. Dan zaman dulu kan ada tip X. Iya. Aku pasti ngambil batu untuk membatasi meja kursi. What the fuck? Kan sangat aneh ya, sangat perfect gitu Iya. meja. Melanggar garis pukul. What the fuck? Ada anjing. Ya pukulnya enggak nonjok, Jo. Gini tak kan toh, ya kan. Melanggar garis pukul gitu. Kalau ngerti gak sih, Ben zaman kita SD tuh ada pengalaman waktu musim hujan, kelas banjir. Iya. Dan banjir sampai menggenang, Bapak. Iya, ngerti. Jadi pada akhirnya aku tuh kalau gak salah harus dialihkan digabung sama kelas yang lain karena kelasku banjir. Akhirnya set lah di situ. Nah, pengalaman lagi aku SD aku ingat ya. Dulu aku kan aku dengerin ya kan. Aku tuh suka main sama cewek. Oh iya. Ngerti gak? Suka main sama cewek. Jadi kayak apa namanya? Ya suka main sama cowok, suka main sama cewek juga kelas 2 aja ya kan. Pada akhirnya kelas 3 aku ingat. Pada akhirnya aku itu main ini Pak, kayak keket-keketan ya. Berkelahian gitu kan ya. Cewek itu. Jadi kalau aku tuh imajinasi banget lah, kayak seolah-olah aku apa namanya penjahat apa polisi apa segala macam bener kan. Nah, iya itu serius. Gak sengaja aku itu nendang perutnya. Nendang perutnya Pak, pada akhirnya dia nangis lah. Nah, dia ke guru kelas waktu itu, ke wali kelas juga kan termasuk gitu kan. Pada akhirnya ditegur lah, aku nanti ini kalau perutnya sakit ya apa? Nanti kalau misalnya nanti apa namanya kamu masuk penjara ya apa? Dari situlah aku Pak sempat trauma sama polisi. Dari situ, sumpah. Itu traumatik banget Pak. Polisi itu ya, aku dengar sirinenya aja itu trauma. Kayak ketakutan banget, serius. Dari situ aku mental illness. Ngerti ya, was-was lah kayak takut di penjara lah, takut waktu itu juga takut orang takut di penjara karena aku lah, pas takut pokoknya apapun yang berhubungan sama polisi itu aku takut waktu itu. Jadi dari kejadian itu, dari situ juga aku pada akhirnya memutuskan untuk
lu bukan teman gue lagi. Anjing. Ya, mungkin itu jadi catatan kepada guru-guru ya. Kayak berhati-hatilah saat menakut-nakuti siswamu karena itu bisa menjadi trauma tersendiri bagi. Nek aku anjing. Pernah sih. Kelas piro? Kelas 3 pokok. Kelas 3 aku mengucapkan kalimat yang menjijikan setelah aku apa bisa disebutkan kalau iya kayak jadi apa kan biar rame-rame mengucap nama orang tua. Oh iya itu bukan menghina ya sebenarnya. Tapi itu ejek-ejekan yang iya ejek-ejekan pakai nama orang tua itu biasa lah. Terus karena aku emosi ini sama cewek nih karena aku emosi tak pukul cowok. Tak pukul sih. Terus si cewek nangis terus yang lain tuh iya gitu-gitulah pokok ngecengin aku lah ngecengin terus aku jawab wah sakitan mana dipukul sama sakit hati. What the fuck men anjing kelas 3 SD men kelas 3 SD aku sudah berpikir seperti itu. Waduh fuck men kau kenapa kau kemudian kau tahu kosakata sakit hati ikut dari mana kan? Karena aku ilo-iloan loh. Gini, keselnya aku itu dia tahu nama orang tua aku enggak tahu nama orang tuanya dia, gitu loh. Jadi aku enggak bisa bales. Aku balesnya pakai mukul. Akhirnya dia nangis dan aku mengucapkan kalimat itu. Karena ya sakit hati ya. Sakit hati anjing kan yang drama itu ada ya. Drama itu kalau kita pikir-pikir lagi semua yang terjadi waktu SD atau TK tuh lebay. Iya. Tapi pada akhirnya kita ya itu memang yang terjadi. Iya itu memang yang terjadi. Jangan merasa jijik sama diri sendiri ketika waktu itu. Karena kita kita juga masih kecil banget gitu kan, apa yang kita lakukan waktu itu ya adalah efek dari spontanitas yang ada. Iya, justru waktu itu adalah saat-saat paling natural dari diri kita. Iya, natural banget. Ya. Kita yang sesungguhnya tuh ya kita pada masa itu, loh. Iya. Karena kita mengeluarkan apa yang kita mau, kita mengucapkan apa yang kita pikirkan, ya waktu itu gitu loh. Kan waktu itu termasuk orang yang pintar nggak sih? Ya kelas 1 2 ya lah matematika. Kelas 3 setelah muncul pelajaran perkalian, aku menjadi matematikawan yang bodoh. Gini, ada satu guru kan pasti ya. Yang selalu mengancam kita diturunkan kelas kalau ada hafal perkalian. Cowok ya. Selalu mengancam kita diturunkan kelas kalau kita tidak menghafal perkalian. Iya. Lalu itu kalau kelas kita dituntut untuk menghafal dari 1 sampai 10. Iya. 1 kali 1. Iya. Pakai nada-nada seperti itu lah. Aku tuh bodoh soal menghafal. Iya. Karena aku nggak tahu konsep perkalian waktu itu, bro. Jadi aku bodoh, ngono loh. Harusnya kan diajari dulu tuh. Jangan kalau nggak salah tuh langsung dikasih buku yang lengkap itu disuruh hafali. Iya. Aku nggak paham konsepnya. Kalau aku nggak paham konsepnya, aku nggak bakal bisa. Karena hafalanku buruk banget. Iya. Akhirnya aku udah hafal dan aku diturunkan. Diturunkan kelas. Serius? Iya. Takut, saking takutnya aku sampai lemes bro. Kenapa aku diturunkan gitu loh. Tapi ternyata diturunkan kelas itu cuma sehari. Ke kelas 2. Jadi aku dari kelas 3 turun ke kelas 2. Aku dipaksa diantar ke kelas 2, ditaruh di bangku, duduk di ya biasalah dipermalukan. Aku bilangnya dipermalukan gitu loh. Iya. Ini gak hafal perkalian. Jadi saya taruh di kelas ini. Guru tersebut bilang seperti itu. Ya wes aku duduk sambil lemas meratapi nasib. Terus besoknya aku balik ke kelas yang diturunkan itu. Kelas 2. Iya. Terus, "Loh, ngapain di sini?" "Ayo balik ke kelas." Gitu. Akhirnya aku balik lagi ke kelas 3. Ngono loh. Iya. Dan logikaku berjalan. Sehari doang. Ya udah gitu loh. Akhirnya aku tidak pernah menghafal dan selalu diturunkan dan besoknya aku selalu kembali lagi. Berarti kan pada mengalami gak naik kelas sehari berarti ya.
Bukan nggak naik kelas bro, diturunkan kelas kan dulu. Itu memalukan sih. Memalukan, tapi karena aku sudah melalui itu terlalu sering. Iya. Ya wes. Wajar aja gitu. Ya wes, ya udah. Ya ini hal biasa di Iya benar. kehidupan itu. Ketakutan soal waktu SD itu memang terjadi dari mata pelajaran biasanya. Iya. Karena kalau misalnya kita gak ngerjakan PR, kalau misalnya kita gak bisa menyelesaikan tugas di papan tulis atau apa, biasanya kalau gak dipukul aja loh ya, dulu dipukul aja loh ya. Dan biasa lah, dulu biasa dipukul. Selain dipukul ya itu tadi ancaman-ancamannya kita gak akan lulus atau kita gak akan naik kelas lah, atau misalnya nanti orang tua kita dipanggil dan segala macam. Tapi pada akhirnya semua ancaman-ancaman itu tidak menimbulkan efek apa-apa karena yang ada cuma hal-hal negatif. Iya. Benar gak sih? Betul. Kita gak bisa menangkap hal positifnya. Karena apa? Gak dikasih tahu hal positifnya apa. Mereka guru-guru waktu itu ya cuma ngacam-ngacam doang, tanpa dikasih tahu solusinya kayak apa. Iya, betul. Itu yang aku ya namanya juga kita sadar waktu sekarang nih. Kalau dulu kita ya pasrah-pasrah aja gitu. Iya, pasrah-pasrah aja gitu. Oke, lanjut. Apa pengalaman? Ya, SD, kita sudah sampai ke kelas 3. Kelas 3. Kelas 3 kelas 4 itu kita kelas 4 akhirnya aku pertama kali ngerasain full day school waktu itu. Oh iya, sampai jam 2 ya. Jam 4 gua, Bro. Aku jam 2. Jam 2 kan. Iya. Dari jam 7 ke jam 12 isomah 1 jam. Jam 1 sampai jam 3 isomah jam 1 sampai jam 4 ya. Jam 3 lah, jam 3 tuh sholat asar. Ya, dan gini, tolong dibedakan full day school dulu sama full day school sekarang. Sekarang benar. Full day school sekarang pelajaran umum semua dan pulang jam 4 Sabtu libur. Ya. Ya kan? Ya. Full day school di sekolah kita kan ya kan? Ya kan? Tidak apa-apa, men. Kita kesan. Ya basic agama lah. Jadi ada pelajaran yang soal agama Islam tentunya gitu loh. Kita full day school-nya bukan karena memang jam pelajarannya segitu, tapi karena pelajarannya banyak gitu loh. Jadi membutuhkan full day school dan gitu. Kalau zuhur ya sholat lah ke masjid. Kan ngerti gak sih waktu full day school itu waktu bermainku tersita banget. Betul. Karena kan kita kan jam 3 tuh waktu kecil jam 3 tuh keluar kita main. Iya, kita main bola atau main apapun gitu sampai jam 5 jam 6 mau maghrib gitu kan. Tapi semenjak full day school yang pulangnya asar atau bahkan setengah 4 jam 4 itu bener-bener aku punya waktu cuma bahkan gak punya waktu, Pak. Karena pulang ke rumah makan udah waktunya dikit banget, kan mandi udah, kalau udah mandi kan kita gak bisa ngapa-ngapain. Iya, kalau dulu SD atau masih kecil tuh habis mandi ya wes gak usah main gitu. Gak bisa main lagi. Jadi, gitu. Sempat iri lah sama teman-temanku yang sekolah di SD negeri gitu kan, yang pulangnya jam 12 jam 1 gitu, mereka bisa menikmati main yang full banget lah gitu. Tidur siang mungkin mereka bisa menikmati, kita tidak tidur siang. Kita belajar. Positif. Kita sholat juga ya kan. Sholat berjamaah dong. Oh iya, waktu SD kan sholat berjamaah. Kita juga nih guys, kan pagi juga duha. Iya, kita pagi duha, sholat duha. Ya, ngomongin soal pagi ya. Masa dari entahlah, pokok dari kelas 1 sampai kelas 6 bahkan akan selalu ada waktu bagiku pagi-pagi itu nangis di kamar mandi. Apa? Karena bangun. Waduh, kan susah banget bangun pagi. Iya, aku itu paling benci bangun pagi, Bro. Paling gak bisa bangun pagi. Jadi, saat aku dipaksa bangun untuk sekolah, pasti ada masa-masa di mana aku menitiskan air mata di kamar mandi. Kenapa aku harus bangun untuk bersekolah gitu? Jadi, iya, pasti. Kalau kata-kataku pagi itu pasti BAB ya. Sorry. Karena kan aku tuh harus buang air besar. Kalau pagi itu. Karena kalau misalnya aku gak buang air besar, itu pasti kebaliknya waktu di pelajaran. Iya, dan itu malas banget gitu. Karena toiletnya busuk ya. Busuk banget sumpah. Toilet SD kita busuk. Aduh, gimana ya kalau misalnya BAB di sekolah waktu SD itu, waduh, itu benar-benar takut banget. Bahkan ada yang sampai temanku saking takutnya ditahan sampai berojol di kelas. Gitu. Itu aduh, itu. Kon duwe pengalaman boker di celana gak? SD? Iya. Kayaknya pernah, aku tapi tidak ingat gimana. Kayaknya aku pernah, tapi tidak ingat. Saya ingat aku 2 kali, Bro. 2 kali. Yang satu pas pulang sekolah. Pulang sekolah aku pikir oke lah ya, karena kan udah pulang gitu. Iya, tapi di jalan. Kayaknya aku pernah deh. Pulang sekolah kan kita aku dulu sempat mengalami masa di mana aku dijemput oleh Mbah. Iya. Ya kan, dijemput Mbah pakai sepeda ontel. Iya.
Oh, ngerti aku cerita nih. Iya kan? Yang ngerti-ngerti sing. Iya, kan aku kalau kita dulu naik sepeda hotel ya, kaki ke depan. Diikat ya. karena takut masuk ke ruji. Ya, ruji. Ya, benar. Jadi diikat. Gak tahan tuh, wes gini-gini nih. Terus akhirnya dan nggak berani bilang karena mbah kita cukup mengerikan. ya karena pemarah juga mbah kita gitu. Jadi sempat nahan sampai pucat. Akhirnya di tengah jalan ya wis keluar begitu aja gitu. Mampu itu pasti. Iya pasti mampu. Yang kedua adalah tidak salah kelas 5 SD. Pelajaran olahraga. Jadi karena sekolah kita gak punya lapangan, benar. Olahraga itu selalu keluar. Iya. Tidak salah aku waktu itu. Alun-alun. Enggak, bukan ke alun-alun. Iya. Ya kan? Keluar ke lapangan di kono ya. Wah, aku juboker ki. Tapi saya melok pemanasan. Wes, melok pemanasan tapi wes tambah bucet. Entah kenapa dulu itu meminta izin tuh sangat berat dan terkesan menakutkan. Iya, benar. Bener loh. Karena bukan apa? Karena takut ditanya, Bro. Iya. Karena takut ditanya. Akhirnya ya wes, enggak kuat lah meminta izin. Pak, saya izin balik dulu ke sekolah. Buang air besar. Oke. Kan perjalanannya dari jalan nih ya, jalan kaki. Sekolah kita tuh jauh, men. Jauh kan? Jauh kan? Akhirnya tapi aku maksa jalan. Di alun-alun. Kita kan lewat alun-alun. Aku sudah gak tahan banget. Akhirnya aku melepaskan semuanya. Melepaskan sampai mengalir ke kaki-kaki. Dan selama beberapa detik aku berdiri diem. Toleh. Untungnya ada kakek-kakek tukang beca, iling ya, kakek kan? Iya, ada tukang beca, kek anterin ke rumah kek. Dianterin dia enggak tanya, oke. Aku jalan, tapi aku udah duduk. Aku enggak berdiri, aku nahan pakai tangan gini. Biar tai itu enggak nempel dengan jok beca. Oh my god, gitu. Akhirnya gini, terus perjalanan sampai rumah baru aku nangis. Dan wah, aku geseng. Iku pengalaman menjijikan. Terus kan ya apa itu? Tas-tasmu di sekolah. Ya wes tak tinggal ngono wis. Anjing. Iya, tak tinggal ngono wis. Gue tuh enggak golek Mas itu. Golei. Akhirnya orang tuaku ke sekolahan buat menjemput tas-tas itu. Tas-tas dan meminta izin segala. Iya. Dan entah kenapa mamaku mengatakan bahwa aku itu boker di celana. Ternyata? Oh iya. Ya emang kan. Masalahnya adalah besoknya anak-anak tahu dong. Oh iya benar, makanya jangan spill tuh. Ya itu kan kapannya dibuat nih Pak. Ya dibully dong aku dong. Gitu kan. Oh my god. Luar biasa sih. Itu pengalaman menjijikan yang ya akan menjadi cerita, tapi benar. pada saat itu ya menjijikan lah anjing. Kayak aku boker di alun-alun kota anjing. Dan netes. Aduh, aku netes sampai netes gak pernah sih kayaknya. Cuma boker cepidit pernah lah. Iya kan. Nek kan. Iku aku sak metu-metune kowe, Bro. Di gedenol Iya dan bener CNN. Aduh. Karena aku pasti gak enak banget ya bener. Celana bau tai. Oke, apa lagi pengalaman SD? Apa lagi ya? Oh, ini ada. Dulu satu guruku itu Pak Pak. SD kita tuh kan deket banget sama SD sebelah depan. Ya. SD negeri. Negeri. Kita kan swasta nih. SD negeri. Nah, guruku ini itu punya ponakan ya guys lah. Ponakan itu yang bersekolah di SD negeri itu. Iya. SD negeri sama SD-nya kita kan lebih dulu SD negeri pulangnya. Iya. Nah, jadi kalau nanti SD negeri itu pulang, ponakannya tuh pasti mampir ke SD kita. Iya. Biasanya kalau dia ngajar itu biasanya ada itu di kelasnya. Cewek. Wajib. Wah, itu dibuat di kelas 5 ya. Dan dulu terkenal SD negeri itu cantik-cantik. Iya kan? Iya. Jadi dia tuh masuk ke kelas sambil tantenya ini yang mana guruku itu menjelaskan. Jadi kayak ya dibuat bahan ceng-cengan lah, buat bahan lihat lah gitu. Karena kalau 456 udah cinta, 456 tuh udah ada mengenal tuh. Tapi bukan cinta lah. Iya, cita-cita apa ya? Cita-cita monyet lah ya. Ya sama, tetap sama tertarik dan caper-caper aja gitu. Tapi lebih feel-nya masih ada, udah ada. Anjing. Isilah. Feel-nya no lah. Feel-nya ada lah. Aku juga sempat suka sama beberapa teman cewek aku waktu SD juga ada. Udah tahu kayak gitu. Meskipun
suka-sukaan aja sih. Suka-sukaan aja, Tapi ya, ya. nggak ada Karena pacaran dan segala macam juga ada. Teman SD ku juga ada yang cantik lah, ada lah. Teman kelas sekolah. Ya waktu itu iyalah, adalah. Cina kan saat yang ngomong gini tuh anjing. Makanya aku ngomong udah usah bahas cinta, tai. Mas, teman-teman SD nya kayak Aldi aja lo gitu. Apa boy, orang kayak anjing. Kayak sopo bedian bang. Iya anjing. Itu siapa bro? Itu siapa? Gitu. Makanya aku udah ganti bahas cinta dulu. Oke, siapa lagi Pak? Apa lagi yang mau kita bahas soal apa pengalaman dan cerita-cerita waktu SD? Mungkin disambung lain kali lah. Yang lain kali ya. Kali lah. Ini sudah terlalu panjang karena juga. kalau misalnya tadi kita dan aku sempat bilang bahwa gak ada memori, ternyata ketika kita bercerita seperti ini memori keluar gitu aja ternyata Cuk. Mungkin kita bisa klasifikasikan konten ini sebagai pengalaman konyol waktu SD ya. Iya. Kan karena yang kita ceritain konyol-konyol semua. Semua. Iya. Dan ya termasuk menjijikan lah, Iya. termasuk aduh menakutkan juga ada gitu. Jadi ya, bersyukurlah kalau kalian pernah SD. Tapi masa orang singgah pernah SD sih. Ya masa wong kate langsung SMP gitu. Enggak, tapi kan putus sekolah. Tapi kan wong SD putus ndak lanjut SMP ono. Oh iya pasti. Tapi wong SMP ndak SD ku ndak mungkin, Cuk. Iya sih. Tapi ono sih sing pasti cuma lulus SD tok ono pasti ya. Ono. Udah, sekian dulu konten Jati Diri kali ini yang membahas tentang kekonyolan waktu Kemarin sempat kena kopinya bangsat juga kita. Iya, anu ngerti, bumper. Oke, sampai berjumpa lagi. Dadah.